Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Maulinawati. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang Pancasila dalam pandangan syariat Islam. Yang pertama yaitu pengertian agama Islam. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta. Kata agama terbagi menjadi dua, yaitu tidak dan gama kacau. Jadi agama itu tidak kacau. Sedangkan Islam berasal dari kata Islami yang berasal dari bahasa Arab aslama yuslimu dengan arti yaitu tunduk, patuh, berserah diri, memasrahkan, menyampaikan kedamaian. Selanjutnya, jadi agama Islam adalah aturan selamat. Yang kedua yaitu pengertian Pancasila. Pancasila terdiri dari dua, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya asas. Jadi Pancasila adalah 5 asas ya. Pancasila adalah suatu sistem ajaran bangsa Indonesia dalam menjalin kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu pengertian sistem nilai dalam Pancasila. Sistem nilai berasal dari dua kata, yaitu sistem dan nilai. Sistem dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti susunan kesatuan yang masing-masing tidak dapat berdiri sendiri tetapi memiliki fungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan. Sedangkan nilai yaitu berarti sesuatu yang ideal, sesuatu yang dicita-citakan dan diharapkan, dan sesuatu hal itu harus dilakukan secara keharusan, harus terjadi secara benar nilai itu. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, Pancasila itu berasal dari dua kata lagi. Tadi seperti yang dijelaskan tadi, yaitu panca 5, sila itu batu, sendi, alas atau dasar, atau juga peraturan tingkah laku yang baik. Pancasila ini merupakan acuan utama bagi pembentukan hukum nasional, di mana mengatur kegiatan penyelenggaraan, partisipasi warga negara, serta pergaulan antara berbangsa dan bernegara. Yang selanjutnya, nilai dalam Pancasila ini merupakan satu kesatuan yang bulat, utuh, masing-masing saling berhubungan dan melengkapi, di mana nilai tersebut dimiliki bangsa Indonesia yang menentukan pola sikap, tingkah laku, dan tindakan bangsa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara, yaitu nilai ketuhanan, diartikan sebagai sesuatu hal yang dilakukan itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan, merupakan pengakuan dan persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara masyarakat Indonesia. Yang ketiga, nilai persatuan, di mana diartikan sebagai kepentingan bersama harus dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia yang multi etnis dan heterogen. Yang keempat, nilai kesejahteraan sosial, artinya derajat kesejahteraan bersama harus menjadi cita-cita bersama dan menjadi landasan di setiap aktivitas ekonomi. Dan yang terakhir, nilai kegotong royongan atau kekeluargaan, yang berarti derajat bersama dan membangun kemajuan sosial. Yang selanjutnya, nilai-nilai Pancasila. Pertama, nilai ketuhanan yang terkandung dalam sila pertama ini. Nilai yang terkandung di dalamnya yaitu bangsa Indonesia percaya akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kebebasan memeluk agama dan kepercayaan yang diyakini, tetapi tidak boleh tidak memiliki agama atau yang disebut dengan ateis. Yang ketiga, tidak memaksa suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, mengembangkan sikap toleransi dan menghargai agama yang dianut oleh orang lain. Dan yang kelima yaitu negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang religius. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung di dalam sila ini yaitu pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu mengembangkan sikap tegang rasa. Yang ketiga, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keempat, mengembangkan sikap percaya antar sama manusia yang dilandasi
yang dilandasi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap kerjasama dengan dilandasi juga dengan nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga yaitu nilai-nilai persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung di dalam sila ketiga ini adalah: pertama, mencintai tanah air; dua, memupuk semangat nasionalisme; tiga, menghilangkan sifat syara; yang keempat, senantiasa menghormati dan menghargai bangsa lain; dan yang terakhir, menumbuhkan sikap patriotisme dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung di dalamnya yaitu menyelesaikan masalah dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Yang ketiga, apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, dapat dilakukan dengan mufakat suara atau voting dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah itu dengan ikhlas dan dengan rasa tanggung jawab. Yang terakhir yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila yang terakhir ini yaitu: yang pertama, memanfaatkan kekayaan alam secara merata; yang kedua, mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia; yang ketiga, suka bekerja keras, jujur, disiplin, amanah, dan bertanggung jawab; yang berikutnya, menjunjung hak warga negara berdasarkan sikap non-diskriminasi; yang terakhir, meningkatkan gotong royong dan kesetiakawanan. Yang terakhir yaitu keterkaitan Pancasila dengan Al-Quran dan tafsir. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, terdapat dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1. Tafsirnya yaitu tafsir Syekh Ibnu Katsir, yakni dialah Tuhan yang satu, yang Maha Esa, yang tiada tandingannya, tiada pembantunya, tiada serupa dengannya, dan tiada yang setara dengannya. Lafaz ini tidak boleh dikatakan secara isbat terhadap seseorang kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia maha sempurna dalam segala sifat dan perbuatannya. Yang kedua yaitu sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 135. Tafsirnya pun juga sama, yaitu tafsir Syekh Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang mukmin agar menegakkan keadilan, dan janganlah mereka bergeming dari keadilan itu, bergeming dari keadilan itu barang sedikit pun. Jangan pula mereka mundur dari menegakkan keadilan karena Allah, hanya karena celaan dari orang yang mencela. Jangan pula mereka dipengaruhi oleh sesuatu yang membuatnya berpaling dari keadilan. Hendaklah mereka saling membantu, bergotong royong, saling mendukung, dan tolong-menolong demi keadilan. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 3. Tafsirnya pun juga sama, yaitu tafsir Syekh Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada manusia bahwa Dia telah menciptakan istrinya yaitu Adam dan Hawa, kemudian Ia menjadikan mereka berbangsa-bangsa. Pengertian bangsa dalam bahasa Arab adalah sya'bun, yang artinya lebih besar daripada kabilah. Sedangkan kabilah terdapat tingkatan-tingkatan lainnya yang lebih kecil, seperti Fasyai atau Pua, Asyari, yaitu Bani, Amari, Afhad, dan lain sebagainya. Menurut suatu pendapat, yang dimaksud dengan syu'ban ialah kabilah-kabilah yang non-Arab, sedangkan yang dimaksud dengan kabilah-kabilah ialah khusus untuk bangsa Arab, seperti halnya kabilah Bani Israel disebut Asbat. Keterangan mengenai hal ini telah kami jabarkan dalam muqaddimah kitab yang berjudul Al-Khasdu wal Ummah fil Ma'rifat an Sabil Arab wal Ajam. Pada garis besarnya, semua manusia bisa ditinjau dari unsur kejadiannya, yaitu tanah liat sampai dengan Adam dan Hawa alaihissalam. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, terdapat dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38. Tafsirnya pun juga sama, yaitu tafsirnya pun berbeda dari sebelumnya. Yang sebelumnya tadi tafsir Ibnu
Syekh Ibnu Katsir. Yang ini tafsir Quraisy Shihab. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Sang Pencipta dan pemelihara mereka, selalu mengerjakan salat, selalu menyelesaikan urusan mereka dengan jalan musyawarah demi tegaknya keadilan di tengah masyarakat dan menghindari otoritas pribadi atau kelompok, dan membelanjakan sebagian harta yang dikaruniakan Allah di jalan kebaikan. Dan terakhir yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 90. Tafsirnya sama dengan tafsir yang pertama, kedua, dan ketiga, yaitu tafsir Syekh Ibnu Katsir. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia memerintahkan hamba-hambanya untuk berbuat adil, yakni mengambil sikap tengah dan penuh keseimbangan serta mengajurkan untuk berbuat kebaikan. Yang demikian itu senada dengan firman Allah yang lain, yaitu dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas tanggungan Allah. Quran surat Asy-Syura ayat 40. Ali bin Abi Thalib mengatakan dari Ibnu Abbas, innallaha ya'muru bil adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil. Dia mengatakan, yaitu kesaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Sufyan bin Uyainah mengatakan juga itu adil di sini adalah sikap sama dalam melakukan amal untuk Allah, baik amal yang dilakukan secara sembunyi maupun terang-terangan. Ihsan adalah seseorang yang batinnya itu lebih baik yang nampak atau dohirnya. Al-fasyah dan al-munkar adalah seorang yang dohirnya itu lebih baik dari batinnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.